dan ini merupakan satu tantangan besar, baik itu secara global. Namun dalam hal ini kita optimis bahwa Indonesia pasti akan lebih baik. Oke, terima kasih Bung Jupiter. Silakan Bung Andre. Masukan Bang Andi Akmal tentu kita terima, tapi perbaikan terus dilakukan. Dari data hasil kunker spesifik Komisi 4 ditemukan memang hasilnya awalnya betul 2,5 ton per hektar, lalu meningkat menjadi 3,5 ton per hektar. Dan alhamdulillah saat ini sudah sesuai target 5,5 ton per hektar. Intinya apa? Seluruh masukan, kritik tentu diterima untuk perbaikan. Tapi yang pasti Friska, Indonesia butuh lumbung pangan. Indonesia butuh kemandirian pangan. Dan Prabowo solusinya. Wah. Sekalian masuk ke juga. Silakan, Bung Andreas. Jadi apa catatannya untuk semua pihak pemerintah, khususnya untuk menjalankan program ini? Saya kira perlu perubahan paradigma. Paradigma pembangunan pangan kita itu paradigma yang terlalu berat sebelah ke konsumen. Mari kita muliakan petani, mari kita sejahterakan petani. Dengan petani sejahtera, maka produksi pangan kita meningkat dan masalah pangan akan teratasi di masa depan. Itu saja saya kira yang paling penting. Nah, itu catatannya. Dicatat baik-baik, tapi setiap masukan, evaluasi, kritikan tentu harus jadi perhatian. Terima kasih sekali lagi Bung Andi, terima kasih Bung Jupiter, terima kasih Bung Ansi, Bung Andre, juga Pak Andreas. Kedaulatan pangan adalah sebuah keniscayaan, apalagi di tengah ancaman krisis pangan. Namun mewujudkan cita-cita tersebut tak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi jika orang-orang yang diberi kepercayaan mengabaikan mandat, tanggung jawab, serta menyelewengkan kewenangan dan kekuasaan. Kedaulatan pangan akan menjadi kenyataan jika para pemangku kepentingan memiliki kemauan dan tujuan yang sama guna mewujudkan. Sudah saatnya sektor pertanian diprioritaskan dalam program pembangunan. Kesejahteraan petani juga harus dikedepankan. Jika ini tidak dilakukan, cita-cita kedaulatan pangan hanya akan jadi angan-angan. Saya Friska Clarissa menutup dua arah. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini terutama seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Ini lagi apa? Lagi panen bandeng. Ikut ini Pak ya. Selamat ya Allah. Otak-otak Pangkah Wetan. Lazis. Pasar Kota Gresik ya. Sini ada kuliner namanya ndok iwak. Ada yang ikan laut, ada yang ikan tambak. Ini orang katanya banyak suka kepalanya Bu ya. Yang dicari kepala. Nyari kepala. Ini daging kepalanya segede ini guys. Ini lembut banget daging ikannya luar biasa. Lihat tuh Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 7 Oktober, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Gudang bahan baku pupuk organik di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat malam terbakar. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara.
Sebuah gudang bahan baku pupuk organik di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat malam terbakar. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api karena api terus menjalar ke lokasi tumpukan lainnya. Iya. Petugas pemadam kebakaran harus mengurai tumpukan serbuk kayu yang dilalap si jago merah. Serbuk kayu ini diurai menggunakan alat berat agar kebakaran tidak meluas dan bisa dipadamkan. Tiga mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan gudang yang berada di Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto ini. Banyaknya tumpukan material salah satu bahan baku pupuk organik ini mengakibatkan api tidak kunjung padam. Gudang bahan baku pupuk organik di Mojokerto ini terbakar Jumat malam. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya untuk memadamkan kebakaran namun mengalami sejumlah hambatan karena api terus menjalar ke lokasi tumpukan lainnya. Kita beralih ke informasi lain di Kompas Malam, Saudara. Polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan anak anggota DPR RI, sementara korban merupakan kekasihnya. Penetapan tersangka pelaku berdasarkan barang bukti rekaman CCTV di salah satu klub malam. Penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya diduga berawal dari cekcok. Korban juga dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita botol minuman beralkohol, kemudian ponsel, serta pakaian korban. Korban DSA dan saksi GR disaksikan oleh security Black Hole KTP pulang menuju lift dan saat itu terjadi cekcok atau pertengkaran. Maka kami telah menetapkan status saksi GR laki-laki 31 tahun tinggal di Pakuwon City P3 Surabaya. Dari saksi kami tindakan menjadi tersangka. Berdasarkan hasil otopsi, korban mengalami luka dan memar di sejumlah bagian tubuhnya akibat penganiayaan. Sementara patah tulang pada tubuh korban diduga karena dilindas mobil oleh tersangka Ronald. Pada pemeriksaan luar, kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada, bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terus mendalami kasus penganiayaan ini. MKD sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya
terkait pemeriksaan alat bukti dan rekaman CCTV. MKD akan menggelar rapat internal untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dari orang tua tersangka yang merupakan anggota DPR RI. MKD sendiri akan melakukan rapat internal dan sambil menunggu hasil dari investigasi dari Polrestabes Surabaya. Sedangkan Polrestabes Surabaya sendiri sedang mengumpulkan alat-alat bukti dan rekaman CCTV. Dan kita juga menunggu perkembangan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang tua yang diduga pelaku dari penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seorang. Jenazah Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur, tiba di rumahnya di Kampung Gunung Guruh Girang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jenazah kemudian dimakamkan di TPU Babakan, Cisaat. Sebelumnya, Selasa malam 3 Oktober, Dini diajak kekasihnya Gregorius Ronald ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur. Disitulah korban dianiaya pelaku. Setelah tak berdaya, pelaku meninggalkan korban di basement, namun diketahui oleh petugas keamanan. Pelaku kemudian membawa korban ke apartemennya, namun kondisi korban memburuk. Dibantu petugas keamanan apartemen, Dini dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Pada saat di KTV Blackburn Surabaya diduga saudari Dini ini mengalami penganiayaan oleh saudara R sehingga dia jatuh di lantai basement parkir Landmark Surabaya. Pada saat saudari Dini ini jatuh di lantai basement Landmark Surabaya, diduga saudari R akan melakukan tindakan yang meninggalkan saudari Dini begitu saja, yang kemudian ditegur oleh security Landmark Surabaya, yang kemudian saudari Dini ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik saudari R. Setelah dimasukkan bagasi mobil saudari Dini ini dibawa ke apartemen Orchard, dan di sana kondisinya semakin memburuk. Security, pengembang, dan saudari R ini akhirnya membawa saudari Dini ini ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit saudari Dini dinyatakan meninggal dunia. Pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur diketahui adalah anak anggota DPR RI fraksi PKB. Meski begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut akan berada di pihak korban dan keluarganya dan memastikan kasus ini diproses secara hukum. Saya ikut prihatin, sedih, dan tentu saja saya dan PKB berpihak kepada korban. Kami tidak akan berpihak kepada pelaku, tapi korban dan keluarganya. Silakan, mari kita bantu supaya korban dan keluarganya sabar, tabah, kemudian diproses secara hukum. Kami membackup penuh keluarganya supaya mendapatkan hak-hak hukumnya. Polrestabes Surabaya menetapkan kekasih korban, Ronald, sebagai tersangka dan langsung menahan pelaku. Sementara polisi menyebut motif pelaku karena cekcok dengan korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain di Kompas Malam, Saudara. Sebuah proyek pembangunan rumah berlantai 4 di Jalan Agung Permai 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terbakar. Sempat terjebak, belasan pekerja proyek berhasil selamat dengan cara merayap di dinding bangunan. Tuhan Yesus. Ya, turun. Dalam video amatir warga terlihat dua pekerja bangunan mencoba menyelamatkan diri dari kebakaran dengan cara berjalan merayap di dinding bangunan lantai 4 yang terbakar di Jalan Agung Permai 1, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga sekitar yang melihat upaya pekerja tersebut mengarahkan pekerja agar tidak jatuh dari bangunan lantai 4 tersebut. Meski sempat panik, 15 pekerja yang ketika kebakaran berada di lokasi berhasil selamat. Kobaran api membesar hingga keluar dari proyek pembangunan rumah berlantai 4 tersebut. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul dari lantai 1 bangunan
diduga akibat korsleting listrik. Empat pekerja proyek tertimpa tembok saat sedang bekerja di perumahan Villa Bintaro Regency, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Saudara. Seorang pekerja meninggal dunia. Kejadian berawal saat keempat pekerja sedang mengerjakan proyek normalisasi kali di perumahan tersebut. Di saat yang bersamaan, ada pekerja lain menggunakan eskavator melakukan penggalian di sekitar kali. Diduga akibat getaran yang dihasilkan alat berat membuat tembok setinggi 8 meter ini runtuh dan menimpa 4 pekerja yang berada di bawahnya. Akibatnya seorang pekerja bernama Suherman berusia 39 tahun meninggal dunia di lokasi. Kenapa bisa terjadi? Ini ada proyek normalisasi ini, 4 pekerja tadi itu mengerjakan pengecoran, pemasangan besi-besi untuk cakar ayam di turap tersebut. Tapi di sisi lain ada proyek normalisasi sungai yang menggunakan alat berat ekskavator. Mungkin kami duga getaran dari ekskavator tersebut membuat tembok turap dari sungai itu roboh dan menimpa 4 pekerja tersebut. KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Selengkapnya kami kembali dengan informasinya usai jeda. Click to change. Change Space Edition. KTNG Say Love Yourself. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Click to change. Change Space Edition. KTNG Say Love Yourself. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional.
Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Kenali lebih dekat Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kapolresta Bandung yang mendapatkan penghargaan Hugeng Awards kategori Polisi Inovatif atas prestasi dan pencapaiannya dalam memimpin Polresta Bandung. Presisi melayani, pemimpin inovatif Tanah Pasundan, Kombes Pol Kusworo Wibowo, Sabtu 7 Oktober, pukul 6:30 malam, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, polisi menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka penganiayaan perempuan bernama Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku merupakan anak anggota DPR RI, sementara korban merupakan kekasihnya. Penetapan tersangka berdasarkan barang bukti rekaman CCTV di salah satu klub malam. Penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur terhadap kekasihnya diduga berawal dari cekcok. Korban juga dianiaya pelaku menggunakan mobilnya di parkiran gedung. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita botol minuman beralkohol, ponsel, serta pakaian korban. Lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami Dimas Yamahura, kuasa hukum korban penganiayaan yang dilakukan anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam, Mbak. Mas Dimas, boleh diceritakan kepada kami seperti apa pengakuan awal pelaku soal penyebab meninggalnya Dini Sera? Ini dipanggil oleh keluarga Andin ya? Ya betul. Andin. Jadi Andin ini kalau menurut versi Ronald, dia mengabarkan kepada keluarga bahwasannya kondisinya adalah dia dalam keadaan sakit secara tiba-tiba yang kemudian tidak sadarkan diri. Itu yang kami dapat informasi dari keluarga. Sehingga keluarga menganggapnya ini adalah suatu musibah atas nama takdir gitu. Jadi pelaku Ronald ini mengaku sama keluarga kalau Andin kekasihnya tiba-tiba sakit. Ia bercerita tidak kalau sebelumnya kegiatan mereka apa, kemudian apakah ia sempat berusaha membawa, katakanlah membawa Andin ke rumah sakit mendapatkan perawatan misalnya? Jadi memang si tersangka ini berupaya membawa dia ke rumah sakit itu pada saat dia sudah tidak sadarkan diri. Tak sadarkan diri tapi masih dalam kondisi hidup ya? Ya betul, tidak sadarkan diri. Bukan, pada saat dia dibawa di rumah sakit itu kami anggap dia sudah tidak sadarkan diri, artinya dia sudah meninggal dunia. Dibawa sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dugaannya seperti itu? Iya betul, dugaannya seperti itu. Apalagi pengakuan awal dari pelaku yang kemudian ternyata keluarga dan Anda sadari ternyata ini berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Bisa diulang Mbak, sorry suaranya kurang jelas di sini. Baik, sudah jelas suara saya sekarang Mas Dimas? Iya. Mohon maaf, ya sudah tidak masalah. Artinya begini, kami ingin tahu selain tadi pengakuan awal soal Andin ini disebutkan mengalami gangguan kesehatan di awal, adakah lagi pengakuan awal pelaku yang berbeda yang baru diketahui keluarga setelah diselidiki oleh polisi? Ya, jadi pada dasarnya pada saat dia melakukan perbuatan itu ada juga dugaan-dugaan dia membuat laporan palsu di salah satu polsek di sana, yaitu di Polsek Lakasantri, di mana dia memberikan keterangan bahwasannya korban ini adalah sakit karena serangan jantung atau lambung. Itu yang membuat mengalami serangan jantung? Mengalami serangan jantung atau asam lambung. Itu Pak.
Oke, apa dasar dari pelaku mengatakan hal ini? Pelaku membangun alibi adanya banyak obat-obatan lambung sebagai bukti bahwasanya ini telah terjadi asam lambung mendadak yang menyebabkan kematian. Ini yang menurut saya juga adanya salah persepsi atau salah tindakan yang dilakukan oleh Polsek Laka Santri, di mana dia langsung memberikan statement ke media bahwasanya tidak ada penganiayaan atau sakit karena asam lambung. Itu, Mbak. Oke, kapan keluarga menyadari bahwa sepertinya ada yang tidak beres? Kalau pelaku kan menyebutkan ini karena penyebab sakit, keluarga juga sudah sempat merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan takdir dan kesehatan. Di titik mana keluarga menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan pengakuan pelaku ini? Jadi saya pada saat itu jadi begini, kami menerima informasi dari salah satu teman korban dengan adanya gambar korban itu di basement dari Landmark Surabaya. Jadi teman korban itu mengirimkan kepada saya dan saya melihat ada keanehan dari posisi ataupun kondisi dari korban saat itu. Sehingga saya langsung melakukan tindakan untuk melakukan pengecekan ke lapangan dengan melaporkan kepada tim Jatanras Polrestabes Surabaya. Setibanya di sana di Orcat kami mendapatkan informasi lebih dalam lagi, foto-foto korban sebelum korban. Mohon maaf, suara Anda menghilang. Foto-foto korban sebelum ditemukan di basement atau apa? Timelinenya bagaimana, Mas Dimas? Mas Dimas, bisa nampaknya Anda harus kembali mengaktifkan mikrofonnya. Mas Dimas, Anda masih bersama kami? Masih. Mohon maaf, boleh diulang? Jadi Anda ke lokasi kemudian menemukan foto-foto. Ini foto-foto apa yang dimaksud? Ya, foto-foto korban pada saat sebelum dimasukkan di kamar mayat. Dari foto-foto tersebut kami mendapatkan kejanggalan di mana di sana banyak luka lebam di bagian paha, kemudian di telapak tangan itu sangat parah, sangat membiru luka-luka lebamnya. Kemudian juga di bagian kepala, sehingga langsung kami merasa ini ada yang nggak beres. Kami minta kepada teman itu untuk menghubungi keluarga korbannya, kami minta untuk segera datang ke Surabaya, menemui kami jemput di bandara untuk melakukan laporan di Polrestabes Surabaya. Dan tim Jatanras juga pada saat itu yang saya hubungi, saya minta untuk melakukan olah TKP atau pengecekan TKP lebih dalam dan memang ditemukan adanya dugaan tindak pidana itu. Baik, terakhir kalau begitu Mas Dimas, ini kan ada 2 pasal ya, penganiayaan yang kemudian menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bagaimana keluarga menanggapi hal ini? Apa yang diinginkan oleh keluarga? Tentunya keluarga ingin penegakan hukum ini harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya, artinya ada keadilan terhadap korban ini tanpa melihat pandang bulu atau latar belakang siapa tersangkanya, itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya dalam kondisi yang demikian, si ibunya memiliki kanker serviks dan ayahnya sudah tidak mampu bekerja, artinya sudah tidak bisa berjalan juga karena lumpuh, dan korban ini adalah tulang punggung. Itu tentunya ada harapan-harapan dari keluarga korban, ada yang bisa memperhatikan nasib anak dari almarhum ini. Baik, jadi dengan kedua pasal ini kemudian keluarga berharap mendapatkan keadilan ya. Terima kasih kuasa hukum korban penganiayaan dilakukan anak anggota DPR RI Dimas Yamahura sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Mas Dimas. Malam. Saudara, KPK mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kepada 9 orang. Pencegahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebut 9 orang itu merupakan para tersangka dan pihak-pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk 6 bulan pertama hingga bulan April 2024. KPK mengimbau pihak terkait untuk kooperatif dan memenuhi panggilan dari penyidik KPK. KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan, yaitu sekitar April 2024. Kami berharap para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri dan kami mengingatkan
agar kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK ketika keterangannya dibutuhkan. Firly Bahuri menjadi perbincangan seiring dengan kasus dugaan pemerasan dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Foto Ketua KPK Firly Bahuri dengan mentan Syahrul Yassin Limpo yang diduga berbincang di sebuah gor badminton beredar. Foto ini beredar di tengah isu dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar di tempat terbuka. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Hingga kini, penyidik Polda Metro Jaya sudah memeriksa 6 orang terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Kementan. Salah satunya adalah mentan Syahrul Yassin Limpo, telah dimintai keterangan sebanyak 3 kali. 5 lainnya adalah sopir dan ajudan mentan. Proses penyelidikan kasus ini sudah berlangsung sejak Agustus awal 2023. Dalam konferensi pers Kamis malam, Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak menjelaskan siapa pimpinan KPK yang menjadi terlapor. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, advokat senior Todung Mulya Lubis meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri soal dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Todung juga menilai pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan. Pemerasan, menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Dan ini menyangkut KPK misalnya. Siapapun itu pimpinan KPK yang disebutkan di situ, menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Yaitu paling tidak menonaktifkan. Yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diinvestigasi secara tuntas sampai selesai. Dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ya, ada bukti-bukti yang mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara itulah paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK. Paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK, walaupun ya belum tentu nama baik KPK bisa dipulihkan dengan kondisi seperti sekarang ini. Baik. Usai jeda, Saudara, BNN mengungkap tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil transaksi narkotika senilai 80 miliar rupiah dari salah satu warga Lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Click to change. Change Space Edition. KTNG Say Love Yourself. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama.
Flash berasa pas ngeklik. Ultraman halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Jangan asal nubruk. Yang gak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Badan Narkotika Nasional mengungkap tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil transaksi narkotika senilai puluhan miliar rupiah dari salah satu warga lapas Gunung Sindur, Jawa Barat. Bekerjasama dengan PPATK, BNN menelusuri hasil transaksi narkotika dari beberapa tersangka yang telah ditangkap sebelumnya. Dari penelusuran itu, aliran hasil dari peredaran narkotika bermuara kepada seorang pria berinisial SD alias HK, warga lapas Gunung Sindur. Tersangka melakukan TPPU sejak tahun 2014 dan mendapatkan aliran dari hasil peredaran narkotika mencapai 80,5 miliar rupiah. Sekitar 8,7 miliar rupiah telah dipecah ke 65 rekening, sementara sisanya digunakan tersangka untuk membeli aset berupa properti dan 3 kendaraan. Narkotika Nasional berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan total nilai aset lebih dari 80 miliar rupiah dari seorang tersangka berinisial SD alias HK alias AB yang merupakan seorang narapidana kasus tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi pengungkapan jaringan Freddy Pratama, Saudara. Polisi menemukan fakta Zulzifilia, mantan vokalis band, terlibat langsung dengan bandar narkoba Freddy Pratama dan menerima gaji selama beberapa bulan di penjara. Setelah diperiksa polisi, Zulzifilia mengaku telah lama mengenal Freddy Pratama. Polisi menyebut Zul terlibat jaringan Freddy Pratama dan menerima gaji selama beberapa bulan meski Zul sudah mendekam di lapas. Zulzifilia sudah divonis 18 tahun penjara dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Narkotika Gunung Sindur, Bogor.
semenjak di dalam sel. Oh, semenjak dalam sel 2021 ada 70-80 bulan diterima uang dari hari pertama yang mana tiap bulan terima 4 juta rupiah. Itu artinya kalau jaringan Freddy di dalam di OP nih, tapi waktu 7 bulan pertama atau 5 bulan pertama aja. Oh. Sangat terang sekali tentang Freddy Pratama dan tidak ada satupun yang saya tutupi untuk membantu mengungkap kasus Freddy Pratama ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai PLT Menteri Pertanian. Presiden mengakui dirinya telah menerima surat pengunduran dari Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian Kamis malam. Presiden pun secara resmi telah menandatangani surat tersebut dan menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo sebagai PLT Menteri Pertanian agar memudahkan koordinasi antar kementerian lembaga. Di malam saya sudah diberikan kepada saya dari Menseknek tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Ya, sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti, sudah saya tanda tangani juga. Penggantinya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Ya. Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar meyakini kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo tidak akan berdampak ke elektabilitas Anies Caimin. Caimin mengatakan kasus korupsi merupakan urusan masing-masing. Meski Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem yang turut mengusung dirinya sebagai bacawa pres Anies di Pilpres 2024. Caimin mengatakan selama penegakan hukum berjalan adil atau fair tidak akan memengaruhi apapun termasuk menurunkan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Ya tentu kasus itu urusan masing-masing pribadi, tanggung jawab masing-masing dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, yang paling penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi lebih berat nggak sih Caimin? Enggak. Dengan adanya ini? Nggak dengar. Sebelumnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kekhawatirannya bahwa 2 kasus korupsi yang menjerat kadernya bakal memengaruhi elektabilitas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 2 kader Nasdem yang sempat menjadi menteri dan terjerat kasus korupsi adalah Johnny G. Plate dan kini Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Paloh menyerahkan kepada masyarakat yang memiliki hak suara di pemilu tahun depan. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada. Jawa Timur menjadi salah satu lumbung suara yang diincar para bakal capres dan kini mereka tengah bersaing mencari pendamping yang dapat merebut ceruk suara di Jawa Timur. Ulasannya kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya.
singkong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pria yang memilih hanya yang terbaik, dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik, dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik, dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Saudara, Jawa Timur menjadi salah satu lumbung suara yang diincar para capres dan dianggap salah satu penentu. Lalu seberapa ketat persaingan bacawa pres khususnya merebut ceruk Jawa Timur? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Jawa Timur jadi provinsi yang suaranya diincar para capres dan dianggap salah satu penentu. Pasca Anies Baswedan meminang Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk bursa cawapres pendamping Ganjar dan Prabowo. Ada pula nama Mahfud MD, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno.
Seberapa ketat persaingan para bakal cawapres, khususnya dalam merebut ceruk suara Jawa Timur? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Ketiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan berebut lumbung suara, salah satunya Jawa Timur. Bakal capres Anies Baswedan telah terlebih dahulu menggait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang punya basis massa di Jatim. Sementara nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dilirik kubu Ganjar dan Prabowo. Di sisi pengusung Ganjar, Khofifah pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Juli lalu. Khofifah disebut-sebut menguat sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Ada pula nama Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDI Perjuangan mempertimbangkan Mahfud dan Khofifah karena keduanya memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ya apapun kan Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Khofifah juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo. Usai forum silaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar bilang, Khofifah jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para kiai. Ya beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Namanya dilirik para bakal capres, namun Khofifah masih enggan berkomentar soal dirinya masuk bursa cawapres. Ibu dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Gimana Bu? Makanya aku mau ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini seneng banget nyebut kata presiden ya Bu ya? Supaya sama ndak tanya maksudnya. Sementara Mahfud MD mengaku telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Mahfud menyebut tidak ada pembicaraan soal cawapres, tetapi membahas ideologi dan konstitusi dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Bermacam-macam karena saya kan beliau kepala pengarah BPIP, saya Menko Polhukam, itu ada kaitannya ideologi dan konstitusi. Kalau bicara dengan Bu Mega ya urusan ideologi, konstitusi gitu aja. Dan itu sering dilakukan. Kok kalau sekarang kok jadi berita itu sering kok dilakukan. Bicara pemilih Jawa Timur, berdasarkan survei elektabilitas cawapres terbaru di Jawa Timur yang dirilis Indikator Politik, tak hanya nama Muhaimin Iskandar, Khofifah Indar Parawansa, dan Mahfud MD. Muncul pula nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf sekaligus Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, mantan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil, serta Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dalam simulasi 19 nama peta elektabilitas cawapres di Jawa Timur 14 sampai 20 September 2023 yang melibatkan 1.810 responden. Erick Thohir 17,2%, Khofifah Indar Parawansa 15,1%, Mahfud MD 11,5%, Ridwan Kamil 9,2%, Sandiaga Uno 7,1%, Gibran Rakabuming 5,5%, dan tidak tahu atau tidak jawab 15,2%. Kalau kita tanya kepada warga Jatim secara umum, ya, mereka 1.810 responden itu mengaku akan memilih Erick Thohir sebagai cawapres. Peringkat pertama dengan selisih 2%, ya, tidak terlalu signifikan. Itu Mbak Khofifah di peringkat kedua, kemudian peringkat ketiga Mahfud MD 11,5%, bahkan Ridwan Kamil ya menempati suara di peringkat keempat di Jawa Timur. Kemudian Sandi, kemudian Gibran, kemudian Muhaimin Iskandar. Indikator juga memotret spesifik elektabilitas cawapres untuk Ganjar di Jawa Timur. Khofifah 18,5%, Ridwan Kamil 13,5%, Sandiaga Uno 9,6%, AHY 6,5%. Sementara elektabilitas cawapres untuk Prabowo di Jawa Timur, Erick Thohir 22,7%, Khofifah 20,6%, Gibran 9,7%, Muhaimin Iskandar 4,4%, Erlangga Hartarto 4,4%.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut Jawa Timur jadi salah satu lumbung penentu selain Jawa Tengah dan Jawa Barat. Faktor non kuantitatif yang dipertimbangkan, seperti tadi Priska tanyakan, faktor siapa di NU dan seterusnya, selain faktor kuantitatif. Karena Jawa Timur, kenapa Jawa Timur penting? Karena Pak Prabowo basisnya Jawa Barat. Menurut saya siapapun wakil Prabowo, siapapun wakil Mas Ganjar, Mas Anies, sulit mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Prediksi saya pemenang Jawa Barat tetap Pak Prabowo. Situasi hari ini per datanya. Sebaliknya di Jawa Tengah, siapapun wakilnya, Pak Prabowo maupun Pak Anies, itu sulit mengalahkan Pak Ganjar. Karena memang basisnya paling kuat di situ ya. Berada di Jawa Tengah. Nah, karena itu, karena ada 3 provinsi lumbung penentu, Jawa Timur menjadi yang disasar oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar konteks ini. Apalagi Pak Anies sudah caimin dari Jawa Timur. Jadi itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi penting. Jelang pendaftaran, para capres makin gencar incar lumbung-lumbung suara. Cari cawapres moncer harus dilakukan, tapi menggaungkan politik damai di tengah tingginya suhu juga jadi keharusan. Friska Clarissa, Sultoni, Kompas TV, Jakarta. Gubernur Kalimantan Tengah meningkatkan status kebakaran hutan dan lahan dari status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupkan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, Mak. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare, butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee, manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 7 Oktober, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik.
Maafkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko. Semarak Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Ma, kenapa burung bisa terbang? Kan ada sayapnya. Ma, warna pelanginya ada berapa? Makin banyak pertanyaannya, makin berkembang kecerdasannya. Baru Enfagro Essential dengan nutrisi penting dan DHA tinggi, dukung si kecil belajar lebih baik. Ma, kok apelnya banyak banget? Ada bagi-bagi ya? Enfagro Essential, Smart with Heart. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabra meningkatkan status kebakaran hutan dan lahan dari status siaga darurat menjadi tanggap darurat. Peningkatan status ini dilakukan lantaran meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Akibatnya kualitas udara hampir di seluruh wilayah Kalimantan Tengah menjadi tidak sehat, bahkan di kota Palangkaraya serta beberapa kabupaten lainnya, kualitas udara menjadi berbahaya. Peningkatan status menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan dianggap perlu dilakukan agar semua kekuatan yang didukung dengan anggaran yang cukup bisa dikerahkan untuk pemadaman kebakaran. Sudah kita tetapkan karena Kota Palangkaraya sendiri sudah menetapkan tanggap darurat, terus Pulang Kusau dan satunya apa Pak? Kodim dan Ketingan sudah melakukan tanggap. Tadi baru saya tanda tangan dan kita juga bisa mengeluarkan anggaran dengan peralatan biarpun terlambat, tapi tidak istilahnya terlambat. Yang penting ada kesungguhan untuk menyiapkan anggaran. Demikianlah informasi di Kompas Malam, saya Nitya Anissa, terima kasih, sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Algit Fridian. Dan saya, Valentina Sitorus. Presiden Joko Widodo buka suara soal dugaan pimpinan KPK melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Orang tua Alvaro, bocah 7 tahun yang meninggal usai menjalani operasi amandel, terus berjuang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi yang menimpa putranya. Seorang anak anggota DPR RI menganiaya kekasihnya hingga tewas.
acara kami juga memiliki video pilihan di mana angin kencang yang memporak-porandakan pantai Pattaya, Thailand. Kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Bentrok antar pemuda di Kelurahan Monjok dan Karangtaliwang, Kota Mataram, Kamis malam menyebabkan 4 polisi terluka. 2 orang diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam dan panah. Bentrok antar pemuda ini terjadi di perbatasan Kampung Monjok dan Karangtaliwang. Bentrokan dipicu masalah sepele. Polisi yang berada di lokasi mencoba meredam emosi kedua pihak, namun aksi saling lempar terus berlanjut hingga dini hari. Akibatnya 4 anggota polisi terluka dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. 2 orang ditangkap karena membawa senjata tajam dan diduga menjadi provokator bentrokan ini. Informasi lainnya, terpergok mau curi motor. Seorang pria diamuk warga hingga mengalami luka-luka. Saudara, seorang pria dikepung dan dipukuli warga karena terpergok mau mencuri motor warga. Pria ini ketahuan saat berniat bawa kabur motor namun tiba-tiba terjatuh. Hal tersebut memicu amarah warga. Pria ini langsung dipukuli warga bahkan hingga mengalami luka-luka. Beruntung, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku dan dari amukan warga. Saat ini terduga pelaku pencurian dan juga motor yang hendak dicuri sudah dibawa polisi. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Terpidana narkoba sekaligus musisi Zulkiflia diperiksa Barreskrim Polri terkait kasus narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Zulkiflia diperiksa Barreskrim selama 9 jam. Zulkiflia mengaku telah mengenal lama Freddy Pratama. Polisi menyebut jika vokalis band Zulkiflia ternyata masih menerima gaji bulanan dari Freddy Pratama sebesar 4 juta rupiah per bulan meski berada di penjara. Zul mengatakan bersedia membantu polisi mengungkap kasus jaringan narkoba Freddy Pratama. Sangat terang sekali tentang Freddy Pratama dan tidak ada satupun yang saya tutupi untuk membantu mengungkap kasus Freddy Pratama ini. Sejak di dalam sel. Sejak dalam sel. Dalam sel ada 70 atau 80 bulan dia terima uang dari Pertama yang mana tiap bulan terima 4 juta rupiah. Itu artinya kalau jaringan Freddy di dalam di OPNI, tapi waktu 7 bulan pertama atau 2 bulan pertama aja. Sebelumnya, saudara, Zulkiflia dijatuhi vonis hukuman 18 tahun penjara terkait kasus narkoba pada 1 Maret 2019. Zulkiflia terbukti bersalah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan 1 dengan berat melebihi 5 gram. Saat ini Zul mendekam di Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya, foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Saudara, kami melihat foto yang beredar. Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Sementara Syahrul Yassin Limpo duduk di samping Firly Bahuri mengenakan kemeja lengan pendek. Foto ini beredar di tengah isu ada pertemuan antara pimpinan KPK dengan Syahrul Yassin Limpo terkait pemberian uang senilai 1 miliar rupiah kepada pimpinan KPK di lapangan bulu tangkis. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun, Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang 1 miliar dolar di tempat terbuka. Ketua untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal
orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan, nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Sementara itu, Saudara, Presiden Joko Widodo buka suara soal dugaan pimpinan KPK melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden Joko Widodo menyerahkan penanganan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada penegak hukum. Jokowi juga enggan mengomentari soal KPK yang belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Tidak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Kepolisian. Iya. Pak, jelas sampai sekarang kan belum mengumumkan tersangkanya siapa. KPK kan belum mengumumkan. Tanyakan ke KPK, masa tanyakan ke saya? Bapak sebaiknya transparan atau bagaimana sih, Pak? Tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Informasi lainnya, Saudara, bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin menyebut meski mantan menteri teman koalisi tersangkut korupsi, tidak akan berdampak ke elektabilitas Anies Caimin. Caimin mengatakan meski teman koalisi Syahrul Yassin Limpo saat ini tengah terjerat kasus korupsi, hal tersebut dipastikan tak akan menurunkan elektabilitas pasangan Anies Caimin. Ia mengatakan kasus korupsi merupakan urusan masing-masing. Caimin mengatakan selama penegakan hukum fair, tidak akan mempengaruhi apapun. Ya tentu kasus itu urusan masing-masing pribadi, tanggung jawab masing-masing, dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, yang paling penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi lebih berat nggak sih Caimin? Enggak. Dengan adanya ini? Enggak dengar. Beralih ke informasi lain, Saudara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Ganjar makan nasi liwet bersama warga. Baca Pres PD Perjuangan Ganjar bersama istri Siti Atikoh meliwet bareng warga di Cianjur, Jawa Barat, 5 Oktober. Sambil menyantap menu nasi liwet, Ganjar berbincang dengan warga dan petani teh. Sebelumnya di sela aktivitas jogging, Baca Pres Ganjar bersama istri berkunjung ke area perkebunan teh di Kampung Padekati, Desa Tagalega, Warung Kondang, sambil berbincang dengan petani teh termasuk petani teh generasi muda. Menurut Ganjar, para petani teh perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan petani teh. Sebenarnya karena sebagian besar ini lahannya PTP ya, pasti butuh pelatihan-pelatihan kepada mereka. Kalau ujungnya pada kesejahteraan ya dilatih cara memilih tehnya tadi, cara memotongnya mesti diajarin sih mereka semuanya, sehingga kita bisa mengelola kebun teh ini jauh lebih bagus, memanennya juga lebih bagus. Itu yang paling penting gitu. Saudara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno menyebut P3 akan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres, walaupun keputusan bacawa pres Ganjar nantinya bukan dari kader P3. Sandiaga Uno memastikan P3 akan istiqomah mendukung Ganjar Pranowo. Soal peluangnya jadi cawapres Ganjar, Sandi menyatakan menyerahkan keputusan kepada pimpinan koalisi dan P3 berkomitmen memenangkan Ganjar. Sementara itu, dalam waktu dekat P3 akan mengundang bakal capres Ganjar Pranowo untuk hadir di rapat konsolidasi nasional P3. Sudah istiqomah, apapun keputusan pimpinan kita akan jalankan dengan penuh ketekunan. Kami yakin Pak Ganjar ini bisa membawa percepatan pembangunan. Ini akan kita perjuangkan. Terus Pak ya, Mas optimis akan menjadi pendampingnya Pak Ganjar? Optimis atau tidak, itu semua ada di tangan pimpinan. Kita sami'na wa ata'na. Sorotan lain, Saudara, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Yogyakarta. Saat ditanya apakah dalam pertemuan membahas masalah capres, Kaisang menegaskan tak ada perbincangan itu. Kaisang hanya mendapat nasihat untuk menjalankan politik santun sebagai anak muda yang baru terjun di dunia politik. Mohon maaf, cukup ya. Media jangan tahu, ya. Nanti akan di-share. Mohon maaf, di-share. Politik tetap mengedepankan sopan dan santun. Terus mungkin Mas dari Prof. Haidar mungkin ke capres siapa, ada arahan, ada... Tidak bahas di situ, bahas capres.
tidak ada sama sekali bahasa presiden. Tapi PSI sendiri akan mendukung siapa ini? Sudah ada? PSI pasti akan mendukung saya. Berita utama akan segera kembali usai jeda saudara dengan informasi orang tua Alvaro, bocah 7 tahun yang meninggal usai menjalani operasi amandel terus berjuang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi yang menimpa putranya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Kabupaten Bandung terkenal dengan hasil industri kreatifnya. Salah satunya batik Kina dengan aksara Sunda. Ketahui pula atraksi wisata andalan Arung Jeram. Dan ikuti aktivitas Bapak Bupati Dadang Supriyatna di Ngaleweng. VVIP Kabupaten Bandung Bedas. Sabtu 7 Oktober pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten. Dirgahayu, Provinsi Banten yang ke-23 tahun. Provinsi Banten terus tumbuh dan berkembang menjadi provinsi yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Mari bersama-sama membangun Provinsi Banten terus melaju untuk Indonesia maju. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih. Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Merayakan HUT ke-78 TNI, Friska Clarissa dan Alif Rivelino bertamu mengunjungi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Makanya kita buat tema mengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Ikuti juga penampilan Sanggar Seni Hayuning Jagat Mabes TNI, aksi pencaksilat oleh Sertu Syarif Hidayatullah Suhaimi, dan anggunnya penampilan Woro Mustiko, Semarak, Satria, Sabtu 7 Oktober pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Ini lagi apa? Lagi panen bandeng. Ikut ini Pak ya. Selamat ya Allah. Otak-otak Pangkah Wetan, Lazis, Pasar Kota Gresik ya. Sini ada kuliner namanya ndok iwak. Ada yang ikan laut, ada yang ikan tambak. Ini orang katanya banyak suka kepalanya Bu ya. Yang dicari kepala. Nyari kepala. Ini daging kepalanya segede ini guys. Ini lembut banget daging ikannya luar biasa. Lazis. Cerita Rasa, Sabtu 7 Oktober pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ketika dia turun dari pesawat, dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK justru seperti diam? Dalam tubuh KPK ada semacam obstruction of justice. Berarti kan ada kriminal di dalam tubuh KPK. KPK itu semakin banyak masalah dengan KPK. Di mana Anda lihat bahwa ada obstruction of justice di dalam tubuh KPK sendiri? Rosi, Sabtu 7 Oktober pukul 10 malam di Kompas TV. Saudara, seorang anak di Bekasi meninggal dunia setelah koma selama beberapa hari di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Anak itu bernama Benedictus Alvaro Darren, masih berusia 7 tahun, memang terlampau muda. Kepergiannya namun hingga kini menyisakan tanda tanya. Pihak keluarga menduga Alvaro menjadi korban malapraktek, ingin mencari kebenaran apa yang terjadi pada putra tercintanya. Keluarga pun telah melaporkan 8 dokter yang menangani Alvaro. Amin. Salam Maria, penuh berdoa ini. Sekarang dan waktu kami mati kamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah pelakon dosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Derai air mata tak henti-hentinya mengalir dari Delima Sinaga, ibunda dari Alvaro. Tak terhitung lagi tangisan yang tumpah dari mata Delima sejak merawat putranya di rumah sakit hingga mengantarnya ke pemakaman di TPU Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Pukulan berat juga ditanggung oleh ayah Alvaro, yakni Albert Francis. Dengan berurai air mata, Albert pun mengucap doa sembari mengantar buah hati ke peristirahatan terakhir. Bukan perkara mudah, saudara, menerima kenyataan Alvaro yang dibawa untuk operasi amandel ternyata harus menutup nyawa. Meski demikian, sang ayah mengikhlaskan kepergian Alvaro. Ya, anak kami sudah tenang dan damai. Ya, anak kami pergi dengan senyum di wajahnya. Ya, yang awalnya terlihat kesakitan, tapi sekarang ini telah senyum. Ya, sudah senyum ada di wajahnya. Makanya kami sudah mengikhlaskan kepergian daripada anak kami. Ya, semoga anak kami ini membawa hikmah positif dan pelajaran bagi kita semua. Bak petir di siang bolong, saudara. Baik Albert maupun Delima tak menyangka bahwa putranya harus bertarung nyawa dan terkapar koma di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi. Menurut pihak keluarga, Alvaro menjalani operasi amandel pada 19 September 2023. Usai operasi, bocah kelas 2 SD tersebut didiagnosis mengalami mati batang otak. Kondisi Alvaro terus menurun hingga menghembuskan nafas terakhirnya di hari ke-13 perawatan atau pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu. Pihak keluarga menerima informasi dari pihak rumah sakit bahwa apa yang dialami Alvaro adalah resiko operasi. Pada hari yang sama, kakak Alvaro pun juga menjalani operasi yang sama setelah Alvaro juga dioperasi. Dan inilah, saudara,
saat-saat kelabu pada hari Selasa malam, di mana sang ibu harus menerima kenyataan bahwa Alvaro tak lagi bernyawa. Delima Sinaga terus menangis terseduh-seduh di sisi Alvaro. Bahkan Delima sempat meminta putranya bangun. "Ayo Alvaro, ayo bangun, bisa Alvaro." Begitu ujar ibunda. Namun Alvaro tak bergeming. Delima Sinaga pun enggan terpisah dari putranya yang masih terbaring di ICU. Saudara, pihak Alvaro atau pihak keluarga mencium kejanggalan atas kondisi Alvaro. Bagaimana bisa operasi amandel berakhir dengan diagnosis mati batang otak? Orang tua Alvaro pun sempat meminta rekam medis anaknya kepada pihak rumah sakit usai anaknya didiagnosis mengalami mati batang otak. Pihak rumah sakit sendiri menjelaskan bahwa rekam medis pasien memang tidak diserahkan atau diberikan kepada pihak keluarga. Meski demikian, isi rekam medis Alvaro selalu dibuka dan dijelaskan kepada pihak keluarga. Di usia yang masih belia, Benedictus Alvaro Darren sudah menjadi terang dalam keluarga dan teman-temannya. Sosoknya ini, saudara,